Itulah yang bisa saya sampaikan. Jadi selama ketua RT, ketua ini tidak ada semangat persatuan, bohong kalau Indonesia ini bisa maju. Udahlah. Berat sebenarnya Pak Prabowo ini. Banyak kali harapan diletakkan di apanya, di pundaknya. Saya jawab, ini masih ada 3 orang angkat tangan ini. Siapa aja ini? Iya, saya lagi, Pak Tobing, tadi ketinggalan. Apa? Ya silakanlah. Iya, ini kan judulnya Prabowo hajar diskriminasi minoritas, ya. Kemarin ini saya lihat. Tunggu dulu. Prabowo apa? Prabowo hajar diskriminasi itu saya yang kasih judul itu. Iya. Saya kasih judul Prabowo menghajar diskriminasi terhadap minoritas. Karena saya kok yakin sekali Prabowo punya kemampuan untuk itu dan punya nyali juga. Cuman sebenarnya mau saya sampaikan tadi di awal, cuman karena tadi kita udah terlambat, saya mau sampaikan minoritasnya berani enggak? Jangan nanti dibela-bela minoritasnya enggak berani, terus Prabowo-nya masuk angin, jadinya bingung dia kan, terkentut-kentut dianya nanti. Iya kan, jadi minoritasnya harus berani, nanti baru pemerintah akan meladenin, akan membackup permintaan minoritas. Minoritas yang nggak berani, ya bingung Prabowo-nya. Itu yang saya maksud ya. Karena apa? Karena adiknya sendiri kan termasuk minoritas kalau kita mau bilang minoritas kan. Adiknya minoritas ya. Jadi saya yakin Prabowo punya nyali dan punya kemauan, punya keberanian dan memang ada kapasitas. Hanya balik lagi, kita berapa kali kan kita turun ke lapangan, ternyata minoritasnya yang nggak berani, repot. Itu Bu Ellen. Iya, terus gini Pastor, kan kemarin saya lihat video Hercules ada bicara soal Cisauk ini ya, gitu. Apakah Hercules ini bicara mewakili Prabowo sebagai presiden terpilih atau Hercules ini bicara secara pribadi karena dia orang dari Timur. Itu pertanyaan saya, Pak Jenderal dan Pastor. Bisa jadi. Karena Hercules kan sama agamanya sama mereka. Ya. Jadi Prabowo ini semua kita tahulah. Dia wakil komandan detasemen anti teror waktu itu Kopassusnya masih menggunakan istilah anti teror dan komandannya Pak Luhut, dia wakilnya, dan mereka berdua sekolah ke Jerman khusus anti teror ya, sehingga mereka juga tidak sempat ikut operasi Woyla yang di Muang Thai itu di Thailand. Itu. Jadi kalau dia nanti jadi presiden, dia sudah tahu lah karena udah punya ilmu kan bagaimana mengatasi teror. Tapi tugas Prabowo kalau saya lihat yang pertama ini bagaimana dia membangun semangat persatuan kesatuan dulu. Kalau semangat persatuan kesatuan ini tidak bisa dibangun sama dia, tidak dirangkul sama dia, ya dia susah juga menjalankan tugasnya. Makanya dia kan rangkul semuanya. Tapi partai sekarang harus check and balance. Saya kira check and balance yang gaya sekarang itu gaya Amerika, gaya Inggris. Check balance menurut Pancasila bukan seperti itu. Bukan seperti itu. Ya, cobalah nanti. Waduh, sulit sekali saya merumuskan buku ini ya. Karena buku ini nanti kan akan dibaca sama mereka. Berat sekali nanti buku ini udah jadi. Waduh, pertanyaan sama saya berapa banyak itu nanti. Ya. Sekarang contoh. Bagaimana pemerintah ini strategi melindungi, apa strategi pemerintah melindungi segenap bangsa? Saya berkali-kali udah ngomong, kenapa nggak dibikin di situ seluruh atau semua? Kenapa segenap? Kalau nanti semua bangsa bisa diterjemahkan, yang Muslim saja,
Yang non-muslim tidak. Tapi kalau segenap, utuh bulat. Tidak ada pribumi, tidak ada non-pribumi. Lah itu dulu Founding Fathers membuat itu. Saya juga menganalisa, bingung saya. Luar biasa. Ya. Melindungi seluruh tumpah darah. Seluruh tumpah darah. Tapi kenapa nggak segenap tumpah darah? Kemudian memajukan kesejahteraan umum. Umum, cobalah. Tidak membedakan mana TNI, mana apa, semua. Semua. Ya, mencerdaskan kehidupan bangsa. Apa yang dicerdaskan? Kehidupan itu kehidupan bagaimana? Kalau ditanya banyak yang nggak tahu. Ya kehidupan itu kehidupan dia berideologi, kehidupan dia berpolitik, kehidupan dia berekonomi, kehidupan dia bersosial budaya. Salah satu adalah bagaimana dia melaksanakan ibadah. Sosial budaya, agama itu masuk sosial budaya, kepercayaan masuk sosial budaya. Ya, itu bagaimana dia melaksanakan pertahanan keamanan. Karena ya kontingensi itu bisa terjadi, krisis itu bisa terjadi ketika kita mau melindungi segenap bangsa Indonesia. Contoh aja lah kemarin terjadi COVID, nggak siap Indonesia, nggak siap. Oh, kita nggak ada perintah peringatan. Waduh, siapa bilang nggak ada peringatan? Tahun 2000 tahun yang lalu, ya, Tuhan Yesus sudah pernah memperingatkan kita. Wabah penyakit, ada kok, bahaya kelaparan, bencana alam, sudah diperingatkan. Tapi bagaimana sudah diterjemahkan di dalam konstitusi? Bagaimana mengimplementasikannya? QI-nya, kualitas implementasinya. Bukan butuh IQ, bukan butuh profesor. Bukan butuh. Saya kemarin diskusi kok sama profesor. Kita tidak butuh seorang profesor, doktor, segala macam. Yang penting QI-nya. Bukan IQ, bukan EQ, bukan SQ. Apalagi yang pakai QQ itu. Tapi yang diperlukan QI. Ya, kita saling melengkapi. Ya, Bapak profesor, saya tentara, saling melengkapi karena ilmu Bapak berbeda dengan ilmu saya. Nah, itulah. Karena di militer diajarkan menganalisa tugas, menganalisa perintah peringatan. Perintah peringatan semua nabi sudah menyampaikan seperti itu. Ya, sudah menyampaikan seperti itu. Tapi kita tidak bisa menerjemahkan. Apa maksudnya? Wabah penyakit. Contoh ini ya. Ya, kita tidak siap kemarin waktu menghadapi COVID. Kita tidak bisa melindungi segenap bangsa. Berapa bangsa rakyat yang mati tidak bersalah gara-gara COVID? Jutaan loh. Jutaan. Mana? Itu tugas konstitusi loh. Bukan tujuan. Kalau tujuan bisa dicapai atau tidak bisa dicapai. Kalau tugas gagal atau sukses. Saya ngomong udah berkali-kali juga. Oh, namanya tegak tengkuk. Wah, itu kan menurut abang. Lah, sekarang berbahasa Indonesia yang baik pun nggak ngerti dia. Coba lihat. Kenapa awalan melindungi? Itu kata kerja. Berarti tugas. Kalau tujuan bukan gitu, kata keadaan. Nah, yang begini-begini juga kita ini, Pak, cobalah siapa yang kuliah di sini. Apa yang diajarkan di universitas? Saya juga kuliah kok. Kalau saya mau ngambil doktor sebentar aja dapat kok, tapi saya nggak mau lah. Ada artinya. Saya udah kuliah, ya, udah coba saya kuliah, ngambil MS, mengambil master saya, ya di Gajah Mada lagi, yang terkenal hebat itu. Tapi itulah saya lihat, sama aja. Ya kita kan bukan meremehkan itu. Nah, seperti kemarin lah. Ribut semua waktu pemilu kan, semua dosen profesor apa adanya diam kan sekarang. Dia menyalahkan umur 35 tahun. Dulu kenapa nggak disalahkan? Yang merubah Pancasila ini pun dibiarkan aja kok. Sila keempat dirubah, musyawarah untuk mencapai mufakat dirubah voting. Ya repot lah. Melanggar satu sila berarti melanggar sila semuanya. Makanya gara-gara
sila keempat itu dirubah, persatuan ada nggak kita? Tidak ada. Tidak ada. Kemanusiaan ada nggak? Nggak ada. Semuanya udah pakai uang kok. Bohong, semuanya curang. Nggak ada yang nggak curang. Jujur aja lah dia. Kalau nggak jujur, silakan aja lah. Neraka menanti dia gitu aja. Jadi pelajaran Pancasila ini ya, ini sudah dasar sekali lah. Kalau istilah kawan kita Yudi Latif sudah paripurna. Kalau bahasa Bible sudah Alpha dan Omega, itulah. Apalagi? Siapa yang berani ngajar Pancasila? Ini aja nggak pernah ada kok. Cari di bukunya, kecuali di buku saya ada, di buku kita. Di buku lain ada nggak? Nggak ada. Bahwa itu pusat kekuatan kita di situ. Karena semangat. Intangible. Saya udah katakan, Indonesia kekuatannya tidak di sistem senjata utama, teknologi, tidak di sistem, tapi di SISOS, sistem senjata sosial. Apa itu? Semangat persatuan, kesatuan. Itu sosial. Itulah yang bisa saya sampaikan. Jadi selama ketua RT, ketua ini tidak ada semangat persatuan, bohong kalau Indonesia ini bisa maju. Udahlah. Berat sebenarnya Pak Prabowo ini. Banyak kali harapan diletakkan di apanya? Di pundaknya. Iya, terima kasih Pak Tobing. Yang antri masih banyak Pak Tobing. Iya. Ya itu ada 3 lagi lah, cepat lah. Sudah jam 20, bentar lagi jam 12 ini.